Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat kamu percaya pada keajaiban, saat doa tak hanya diucapkan, tapi dirasakan dalam hati, saat pikiranmu melampaui keraguan, menuju keyakinan yang tak tergoyahkan. Percayai karena Gus Romli itu banyak orang yang mengatakan bahwa Gus Romli adalah Gus dan seorang kiai gitu kan. Dan setiap narasi-narasi yang diberikan oleh Gus Romli ini akan dijadikan sebagai hujah oleh saya. Sehingga timbul kepercayaan saya terhadap Gus Romli ini, penyebabnya diantaranya adalah hujah-hujahnya yang memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, contoh. Dan itu ada pengakuan. Pengakuan dari siapa? Dari kita semua loh. Pengakuan dari kita semua bahwa Gus Romli ini mempunyai ilmu pengetahuan. Begitu maksud saya. Kepala saya besar ini. Kepala saya Gus Romli, saya mau tanya Gus Romli dulu. Siap, ya Baba. Ya, sebelumnya saya baca dulu sedikit ya. Jadi memang umat Islam itu sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan telah dikuburkan. Pada hari beliau wafat, sebagian sahabat tidak percaya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq lalu berkhutbah. Ini belum selesai mimpi kayaknya nih. Ketahuilah, barang siapa menyembah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Ya. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup, tidak akan mati. Allah Ta'ala berfirman di Az-Zumar 39:30, sesungguhnya kamu tidak akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Ya. Lalu gini. Allah Ta'ala berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi poinnya gini, bahwa Abu Bakar mengatakan kalau engkau menyembah Muhammad itu telah meninggal. Tapi kalau engkau menyembah Allah, Allah itu Maha Hidup. Nah, tadi ternyata tidak, kata Gus Romli, Nabi Muhammad itu hidup loh. Gitu, Nabi Muhammad itu hidup, dia mati kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya di forum silaturahim TAC P3 Kabupaten Lumajang, di kantor DPC P3 Kabupaten Lumajang. Saya akan bertanya tentang dinamika dialog lintas agama yang sudah saya lakukan sekitar 5 tahun yang lalu. Bagaimana pendapat Al-Mukarram Abah Gus Khotib tentang nuansa dialog lintas agama yang saya lakukan dengan Bang Edis, dengan yang lain, dan 5 tahun yang lalu? Bagaimana pendapat panjenengan? Alhamdulillah baik. Artinya dialog itu mengena pada pembelajaran kita. Oh iya. Lebih saya rasa kalau memang itu terjadi kayak Bang Edis ataupun lainnya atau pendeta-pendeta yang melakukan dialog dengan sampean, ya harus belajar dulu sejarahnya Rasulullah. Masya Allah. Iya. Kalau sudah paham sejarah Rasulullah, baik dari etika dan budi pekerti ataupun bapak kita lain, boleh bisa berdebat dengan Ustaz Romli. Siap ya. Jadi bukan sekedar ingin berdebat kita menang-menangan kata. Artinya tidak ada konteks. Oh saya benar, tidak ada. Ayo kita saling belajar. Dan yang terpenting kupasan-kupasan itu bisa membangkitkan atau bisa membuat iman kita tambah kuat, mental kita tambah kuat, lebih-lebih kepada etika dan kepada semua sesama gitu. Jadi etika, budi pekerti yang baik itu adalah terminal sosok pribadi yang baik. Itu silakan. Terima kasih. Monggo silakan lanjut debat-debatnya. Saya kasih aplaus. Terima kasih. Demikian sekedar saran petunjuk dan petuah dari Abah Nur Khotib.
kita memang dalam berdialog itu wajadilhum billati hiya ahsan, bahkan ditegaskan dalam hadis innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Yesus karya Bapak atau karya Iblis, ada pula kawan Muslim nanyain. Nah, di dalam Islam kan ada penyalipan juga tuh. Cuma diserupakan kan gitu. Nah, pertanyaannya, penyalipan yang diserupakan itu, penyalipan yang diserupakan itu rencana Allah atau rencana iblis? Sama juga pertanyaannya, gimana? Ini buka di tafsir Ibn Katsir ya, juz 2 itu. Tafsir Ibn Katsir juz 2 halaman 249 atau berapa? Yang disalib, Bang Bembeng, yang disalib itu atas kehendak sendiri, Muridnya Yesus, muridnya Yesus, muridnya Nabi Isa yang paling muda itu, Bang. Ya, Itu. Ibn Katsir juz 2 itu. Buka juz 2 itu. Oh iya kalau ya. itu kan nggak masuk dalam opsi. Gimana sih, Yai? Kehendak iblis atau kehendak Allah, bukan kehendak sendiri kan gitu. Ini ada jawaban C. Jawabannya C. cuma A sama B. Iya. Ya dibuka itu Ibn Katsir juz 2 halaman 249 itu. Ada di jenengan itu. Iya. Siapakah yang hendak menggantikan aku, katanya kan? Iya, sampai 3 kali itu kan? Iya, betul. Sampai 3 kali itu. Iya. Anak muda. Paling muda, Al-Hawariyun yang paling muda itu. Oke, berarti sesuai kehendak Allah. Ya kehendak Allah, tetapi dia sendiri rela. Hadisnya itu dari Ibnu Abi Hatim, ya, Ibnu Abi Hatim dan dari Ibnu Abbas itu. Coba dibuka itu. Sehingga sanadnya menurut Ibn Katsir ya, sanadnya itu sahih sampai kepada Ibn Abbas. Itu. Ya, itu. Tapi yang menafsirkan seperti itu cuma Ibnu Katsir sendiri loh, Yai. Yang lain enggak. Iya. Dari Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abbas, itu sanadnya kan. Iya kan? Itu ada di Ibnu Katsir yang barusan itu, juz 2 itu. Ini bukti bahwa buku kitab yang saya punya ini saya tidak hafal, tetapi oleh Allah ketika ada pertanyaan mendadak itu, oh ingat tempatnya di sini kan begitu. Tanya Bang Gismet itu. Ini ilmu dari Bang Gismet kan, Mbak. Tadi salam kenal yang belum kenal. menunjukkan apa ya? Buku tadi ya, Bang Bembengnya. Ya jilid 8, akhir. Ibnu Katsir siapa tadi? Iya. Iya, kita Tentang apa tuh, Bang? banyak. Bang. Jadi Di open cam lah, Bang, di open cam, Bang. Biar nanti teman-teman lain juga tahu. intinya sih ya kita yang kurang-kurang ingat lagi diulang lagi. Enggak, maksud saya tuh kalau Abang buka, Bang, nanti saya tanya sama Gus Romli. Gus Romli itu ada enggak? Kan gitu, Bang. Gus Romli kan koleksinya banyak, Bang. Lengkap Ibnu Romli, jangan Ibnu Katsir. Oh Ibnu iya, Taimiyah juga punya dia kan. lengkap. Iya. Kitab Hindu Buddha aja dia ada. Lengkap emang, super lengkap. Bukan agama Islam aja dia ada. Agama Sansan aja ada ya, Gus Romli kan? Iya, ada. San. Kemana beliau? Jarang masuk Komal ya. Sansan mana Sansan? Jarang Sudah. kadang-kadang disindir Gus Romli katanya enggak makan daging, padahal dia pesan sate itu 100 tusuk itu. Malu juga dia. Tapi baik dia, Gus. Kan Gus Wong pernah ke sana, Gus. Gus Wong pernah ke sana kok. Di KI sama Bang Sansan dia, Gus. Gus Wong. Ya. Di Keyoko. Gus Wong jarang ke Komal juga. Duit lah. Dikasih sangu dia beliau. Iya, sangu. Bagus itu. Dia kan Sangu itu kayak sego loh. Sangu, sego sama kan? Lain. Lain ya. Sangu itu duit. Tahu. Iya siap. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man.
Amma ba'du. Alhamdulillah ini proses wisuda dari STI Perbanas Indonesia Malang. Saya termasuk juga bagian dari mengikuti acara wisuda pada hari ini Sabtu jam setengah 10 siang 27 September 2025 dengan ucapan selamat pada semuanya dan selamat dan sukses untuk Muktamar Mukernas Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta hari ini dan besok. Semoga P3 ke depan menjadi partai yang bisa membahagiakan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia secara keseluruhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecot. Aku anak enjoy pecot iya. Kata-kata hari ini, Pak. Kata-kata ya. Betul kata-kata lah. Kata-kata hari ini. Semakin jaya, stay Perbanas Malang. Semakin jaya kita semua. Oke. Asik.